Hasil big match Liverpool versus Manchester City, persaingan di Liga Inggris, dan Real Madrid serta PSG kalah. Rangkuman semua berita sepak bola terkini pada Senin 4 Oktober 2021. Hasil Liverpool versus Manchester City. 4 gol susul-menyusul terjadi dalam 21 menit babak kedua, diawali oleh gol Sadio Mane yang disamakan oleh Phil Foden. Mohamed Salah kemudian menembak dari sudut sempit guna membawa The Reds unggul kembali, namun kemenangan tuan rumah dibatalkan oleh Kevin De Bruyne. Hasil ini menyebabkan kedua tim gagal menguasai puncak klasemen Liga Inggris. Chelsea masih berada di sana dengan 16 poin, disusul pasukan Jurgen Klopp 15 dan Scott Guardiola 14. Hanya ada 2 poin memisahkan 6 tim teratas. Selisih 2 poin memisahkan 6 tim teratas di klasemen Liga Inggris, menyebabkan siapapun bisa mengambil alih puncak dengan kemenangan pada matchday ke-8 usai jeda internasional. Tim yang paling tidak sabar untuk menghadapi pekan ke-8 adalah Brighton, karena mereka kebagian tim paling buncit atau tim paling lemah yang belum pernah menang, Norwich City. Sebuah kemenangan akan melontarkan tim Graham Potter itu ke puncak klasemen. Tetapi mereka baru akan bertanding pada pukul 9 malam pada Sabtu 16 Oktober 2021, sementara petang harinya jam setengah 7 malam ada Liverpool yang diprediksi akan menang di Watford. Tim yang disebut terakhir ini baru saja memecat pelatihnya dan mungkin belum akan menemukan manajer baru saat matchday ke-8 dimulai. Dua tim lain yang bisa memuncaki klasemen pada sekitar pukul 11 malam pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 adalah Manchester United jika berhasil mengungguli Leicester City, serta Manchester City jika Scott Guardiola itu menang atas tim urutan 16 Burnley. Guardiola permasalahkan Milner. Manajer Manchester City Pep Guardiola menerima kartu kuning dari wasit pada babak kedua laga di Anfield setelah terus-menerus mencerocos perihal James Milner di pinggir lapangan. Sang manajer Spanyol itu sangat yakin bahwa James Milner harus kena kartu kuning keduanya usai menggunting kaki Bernardo Silva yang menyebabkan gelandang itu terguling di lapangan dan meringis kesakitan. Wasit Paul Tierney hanya menganggapnya pelanggaran dan tidak mengeluarkan kartu kuning. Sebuah kartu kuning bisa menyebabkan Liverpool bermain dengan 10 orang saja karena Milner sebelumnya sudah menerima peringatan pada babak pertama. Jika Milner diusir, maka hasil akhir big match itu bisa sama sekali berbeda. Mohamed Salah kirim peringatan. Gol striker Mesir ini menyebabkan Mo Salah memimpin klasemen top skor Liga Inggris, unggul dalam jumlah assist dibandingkan pemain Leicester City Jamie Vardy yang sama-sama mengoleksi 6 gol. Pada akun Instagramnya, Mo Salah menegaskan tekadnya untuk membawa The Reds meraih gelar juara musim 2021-22, mengatakan bahwa timnya memiliki semua modal yang mereka butuhkan untuk meraih trofi. Sementara itu, Sadio Mane yang mencetak gol pertama Liverpool pada laga melawan Manchester City mengoleksi 4 gol. Penilaian Jurgen Klopp atas Liverpool. Sang manajer Jerman merasa puas dengan penampilan timnya mengingat apa yang terjadi selama babak pertama. Dia menyebut skuadnya terlalu pasif pada separuh pertama laga saat mereka di bawah tekanan Manchester City, dan sebenarnya bisa saja tim Biru Langit itu unggul 1 atau bahkan 2 gol selama babak pertama. Tekanan menjadi lebih kuat diberikan selama babak kedua, bermain lebih tinggi di lapangan Manchester City, lebih agresif dan menjaga jarak lebih dekat satu sama lain, berujung pada gol Sadio Mane berkat passing hebat dari Mo Salah. Prediksi Roy Keane. Mantan kapten Manchester United Roy Keane melontarkan prediksinya usai melihat penampilan Manchester City saat tandang di Anfield pada pekan ke-7. Saat ini Chelsea memimpin klasemen dengan Liverpool pada posisi kedua, Citizens ketiga, dan United posisi keempat. Keane mengatakan keempat tim itu akan lolos ke Liga Champions pada musim 2022-23, tetapi yakin bahwa pasukan Pep Guardiola kemungkinan besar akan mempertahankan gelar juara mereka. Gelandang legendaris itu mengatakan kepada Sky Sports, Liverpool selama seminggu terakhir mereka kebobolan 3 gol di Brentford
dan 2 gol melawan Manchester City itu bukan pertanda bagus. Tetapi kata Roy Keane, mereka punya pemain brilian di lini depan, pemain kelas dunia. Mungkin saja terjadi bahwa salah satu dari 4 tim teratas ini, dan termasuk Chelsea, finish di atas Manchester City. Real Madrid kalah. Espanyol mengklaim kemenangan 2-1 di ajang La Liga pada hari Minggu guna memperpanjang catatan tanpa kemenangan Real Madrid menjadi 3 pertandingan. Real Madrid menderita kekalahan mengejutkan dari tim kecil asal Moldova, Sheriff Tiraspol, di ajang Liga Champions pada pertengahan pekan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengungguli rival sekotanya Atletico Madrid pada puncak klasemen, tetapi malah menelan kekalahan Liga Spanyol pertama mereka pada musim 2021-22 ini. Setelah 8 pertandingan, Real dan Atletico sama-sama mengumpulkan 17 poin. Espanyol memimpin lebih dulu pada menit ke-17 di Stadion RCDE di Catalonia ketika Raúl de Tomàs, mantan pemain muda Real Madrid, mencetak gol. Alex Vidal mencetak gol kedua setelah mengungguli Nacho Fernandes dan melepaskan tembakan melewati kiper Real, Thibaut Courtois, 15 menit memasuki babak kedua. Striker Prancis Karim Benzema melanjutkan awal bagusnya dengan gol ke-10-nya di semua kompetisi, tetapi Espanyol berhasil bertahan selama 19 menit terakhir guna mengamankan kemenangan mereka. Setelah bermain imbang tanpa gol di kandang melawan Villarreal pada laga Liga sebelumnya, Real kini telah menjalani 3 pertandingan tanpa kemenangan, usai memulai musim dengan 5 kemenangan dan sekali imbang dalam 6 pertandingan Liga pertama mereka. Ancelotti kehabisan kata-kata. Ini merupakan kegagalan menang ketiga kalinya dari pasukan Carlo Ancelotti dan sang manajer Italia kehabisan kata-kata guna menjelaskannya kepada media. Ancelotti menyebut ini sebagai penampilan terburuk Los Blancos dan dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga penampilan Real Madrid merosot selama seminggu terakhir sejak hasil imbang 0-0 melawan Villarreal pada 26 September 2021 diikuti dengan kekalahan melawan Sheriff Tiraspol dan kekalahan 2-1 di tangan Espanyol. Profil Raúl de Tomàs. Pencetak gol Raúl de Tomàs, 26 tahun, menghabiskan seluruh karir masa remajanya di Real Madrid, bermain bagi tim cadangan mereka, Casilla. Namun dia kemudian meninggalkan klub putih itu sebelum tampil bagi tim utama dan setelah dipinjamkan ke 3 tempat lain di La Liga, serta 1 periode singkat di Portugal bersama Benfica, dia bergabung dengan Espanyol pada tahun 2020. Uang 20 juta euro yang dihabiskan Espanyol terbukti menjadi pembelian yang baik dengan De Tomàs. Rata-rata mencetak 1 gol setiap pertandingan dan striker Spanyol itu mengatakan bahwa dia senang berkontribusi pada kemenangan Espanyol melawan mantan timnya. Saya memiliki masa lalu di Real Madrid, tetapi saya memberikan segalanya untuk membantu tim saya. Saya senang dengan gol itu dan saya berharap Madrid beruntung pada sisa musim ini. PSG tampil mengecewakan. Paris Saint-Germain sebenarnya mengawali musim secara hebat, menang 8 kali dari 8 pertandingan. Tetapi skuad senilai 11,7 triliun rupiah itu harus kalah dengan 2 gol di Rennes pada laga Minggu siang waktu Perancis. Gol tuan rumah Rennes tepat sebelum dan sesudah turun minum sulit dibalaskan oleh PSG, meskipun mereka memiliki trio penyerang menakutkan dalam diri Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Spurs akhiri 3 kekalahan. Tottenham Hotspur mengakhiri 3 kekalahan beruntun mereka di Liga Inggris setelah mencatatkan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Stadion Tottenham Hotspur pada Minggu 3 Oktober 2021. Son Heung-min mencuri perhatian dengan 2 keterlibatan gol pada laga melawan Aston Villa tersebut. Sang bintang Korea memberikan umpan guna menjadi gol Pierre-Emile Højbjerg sebelum umpan silang Son mengarah ke gol bunuh diri Matt Target setelah Ollie Watkins menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Atalanta bangkit tetapi sudah terlambat. AC Milan melanjutkan awal musim mereka yang hebat di Serie A dengan menang 2-3 di Atalanta pada Senin dini hari 4 Oktober 2021.
Rossoneri memimpin 3-0 melalui gol-gol dari Davide Calabria, Sandro Tonali, dan Rafael Leao, sebelum Ladea membalas dengan 2 gol pada menit-menit terakhir melalui Dufan Zapata dan Mario Pasalic. Namun kebangkitan Atalanta itu sedikit terlambat. Milan berhasil bertahan pada detik-detik terakhir saat mereka bertekad mengamankan 3 poin, yang berarti tim asuhan Stefano Pioli naik ke peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan 19 poin, setelah menang 6 kali dan seri 1 kali dari 7 pertandingan perdana mereka. Atalanta sementara itu berada pada urutan ke-8 dengan 11 poin.